Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, terima kasih bertemu kembali dengan saya Muhammad Rizky dalam program Tabalong Dialog yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Di episode kali ini adalah episode yang kurang lebih seperti episode sebelumnya, tapi lebih spesial. Kenapa? Karena kita akan menyangkut sisi edukasi dan juga motivasi, khususnya dalam hal dunia pendidikan. Mungkin banyak masih masyarakat yang tidak terlalu menganggap penting pendidikan lanjutan. Dalam hal ini ketika biasanya lulus SMA ataupun SMK, maka mereka menganggap cukup bekerja. Tapi nyatanya bagi narasumber yang hadir di acara spesial kita di episode kali ini, pendidikan itu harus lebih tinggi lagi dan bahkan bisa mendapatkan beasiswa ataupun kuliah di luar negeri. Karena itu perlukah sebenarnya pendidikan tinggi dan juga beasiswa? Baik, langsung saja saya akan perkenalkan narasumber saya. Ada dua. Yang pertama tepat di sebelah saya ada Mbak Putri Kusniati ya. Betul. Nah, Mbak Putri ini merupakan alumni psikologi UI, Universitas Indonesia yang ada di Jakarta, dan juga University of Queensland, Australia. Nah, jadi dapatnya di Indonesia dan juga di luar negeri, tapi gimana nanti kita tanya-tanya. Kemudian selanjutnya ada juga Mas Alvan Azizi ya. Panggilannya beliau Mas Alvan ya. Alvan. Oke, Mas Alvan. Nah, Mas Alvan ini merupakan saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa aktif jurusan akuntansi ya. Di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan beliau ini juga merupakan penerima beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Oke, menarik kan? Jadi kita akan langsung mulai saja perbincangan kita. Yang pertama, saya ingin bertanya dulu mungkin dengan yang paling dekat dengan saya, Mbak Putri ya. Boleh. Karena kalau bicara dengan yang lebih jauh itu rasanya langsung aneh gitu. Oke, Mbak Putri ini merupakan alumni psikologi UI dan juga University of Queensland di Australia. Nah ini sekarang statusnya gimana Mbak? Masih udah lulus dari 2016. Sudah lulus dari 2016. Nah, sekarang saat ini memang menetap di Tabalong. Betul. Jadi saat ini emang lagi kerja di Adaro Indonesia. Statusnya ya karyawan sih. Sudah sejak kapan mulai Tabalong? Mulai di Tabalong itu baru 2018 saja sih. 2018 ya. Jadi hitungannya udah hampir setahun. Belum setahun ya, kurang ya? Udah setahun. Ya, udah setahun ya, setahun lebih lah ya. Hampir 2 tahun ya. Hampir. Oke. Kenapa? Boleh bercerita nggak sih kenapa Mbak Putri pengen kuliah saat mungkin lulus dari SMA atau SMK gitu? Oke. Jadi dulu SMA? Dulu saya SMA. SMA ya? Kenapa pengen melanjutkan ke perguruan tinggi kayak gitu? Apalagi kan Universitas Indonesia, salah satu universitas favorit yang ada di Indonesia kayak gitu. Oke, jadi kebetulan cerita dulu kali ya, waktu SMA itu emang saya jurusannya kan IPA. Tapi melihat apa yang saya pelajari waktu SMA itu emang kurang cukup aja buat saya, maksudnya akan kerja di mana nih saya kalau cuma lulus dari SMA. Jadi saya memang cari tahu nih kira-kira ada jurusan apa lagi sih yang di kuliah itu. Nah, kebetulan saya tuh tertarik sama psikologi. Kenapa? Pertamanya karena saya tuh suka ngobrol sama orang, suka dengar cerita orang gitu. Itu pasti awalnya utama semua psikologi maunya kayak gitu. Ya udah, jadi saya cari tahu rating psikologi mana di Indonesia yang sekiranya paling bagus. Oke, itu nyari yang paling bagus ya? Nyari memang yang paling bagus. Kan kita berharap boleh dong setinggi langit gitu ya. Terus memang dulu waktu zaman saya itu paling bagusnya antara Unpad sama UI. Tapi kalau Unpad itu memang dia lebih ke arah IPA atau lebih ke arah klinis. Ketika nanti dia tuh lulus bisa lebih ke arah IPA ya, maksudnya lebih ke klinis gitu. Sedangkan kalau misalnya psikologi UI itu lebih ke arah sosial, kuatnya di sosial. Nah, saya itu lebih tertarik ke yang sosial. Ya udah langsung aja daftar di psikologi UI gitu. Ya nggak semulus yang saya ceritain sih, karena dulu tuh tesnya untuk ke UI sendiri ada banyak. Jadi ada yang jalur undangan, jalur rapot, jalur SIMAK, SBMPTN, itu saya sempat ditolak untuk psikologi UI itu sempat ditolak sendiri 2 kali. Kebetulan yang ketiga kalinya saya ikut yang untuk SIMAK internasional atau yang double degree program itu saya diterima. Jadi ya udah tanpa pikir 2 kali karena emang itu yang saya kepengenin gitu. Saya udah
googling kemana-mana, emang itu yang saya pengen, jadi ya udah langsung diambil. Jadi udah pertama udah searching dulu ya, dicari di Indonesia nih yang mana yang terbaik, dan dapetnya di UI. Dan saat itu mungkin ada ngalamin kegagalan ya kan, Iya, dalam proses untuk untuk masuk di situ dengan tes yang macam-macam kan. Tapi tetap pengen di situ juga kan, jadi tetap di situ aja ya, sampai 3 kali tadi ya. 3 kali. Itu sunnah banget ya. Oke, nah itu perjalanan dari Mbak Putri sampai akhirnya bisa masuk di universitas yang diinginkan dengan berusaha, pokoknya udah dicari, udah ditarget memang di sini. Kalau gagal ya dicoba lagi di situ ya, dapatnya ketiga kalinya. Oke. Kalau dari Mas Alvan sendiri, nih Mas Alvan ini kan kampusnya juga terkenal juga nih kan, bahkan presiden kita menurut cerita juga lulusan dari UGM ya kan. Oke, nah ini bisa cerita nih gimana caranya atau gimana sih sebenarnya waktu lulus dari SMA atau SMK ya dulu? SMA Mas. SMA ya. Dulu lulus SMA gimana sih ceritanya, kok aku pengen kuliah aja nih, terus aku pengen kuliah juga di UGM kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya Mas, jadi sederhananya kalau semisal kita pengen posisi kayak Bu Putri ini di pekerjaannya yang mapan kayak gitu. Nah kalau semisal kita cuma lulusan dari SMA itu mungkin akan sangat sulit Mas kayak gitu. Jadi ketika penonton dan juga teman-teman semua itu bisa melanjutkan di pendidikan tinggi, maka peluang untuk bisa memperoleh pekerjaan yang stabil tuh lebih besar kayak itu. Oke, saat itu kan mikirnya saat itu sulit nih, aku mungkin kalau kayak Mbak Putri kan memang masih merasa kurang gitu ya untuk mendapatkan apa kayak gitu ya. Tapi kan sekarang banyak juga tuh anak-anak remaja yang mereka lebih suka kayak buka usaha sendiri kayak gitu kan, karena kalau udah dapat pekerjaan sendiri kan banyak tuh, kalau cewek-cewek mungkin endorse ya. Pokoknya banyak dapat yang kayak begitu, udah dapat uang ngapain lagi kuliah kayak gitu kan. Itu Mas pernah nggak ngalamin kayak gitu atau teman-teman di sekitarnya Mas kayak gitu? Jadi kalau saya dulu SMA tuh jadi kan sering ikut lomba gitu Mas. Oke, ikut lomba. Jadi sering alhamdulillah dapat juara. Nah dari situ kan juga saya dapat hadiah uang kayak gitu. Nah ya mungkin ada juga kepikiran buat ibaratnya tuh kayak nggak usah kuliah lah, kan juga udah dapat duit. Cuman ternyata menurut saya juga kita tuh perlu untuk mempunyai penghasilan utama dan juga penghasilan sampingan Mas. Jadi misalnya nih saya sekarang tuh ya tetap kuliah, tapi saya juga jalan usaha, saya punya laundry di Jogja. Oke, waduh keren banget ini. Mungkin bisa tepuk tangan dulu kita ya. Oke, selanjutnya nih. Tadi kan kenapa pengen kuliahnya kan. Nah sekarang kenapa akhirnya bisa terdampar di UGM gitu? Jadi kan saya tuh aslinya tuh juga dari, kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu ada 5 kabupaten Mas, satu kota itu. Nah saya aslinya dari Kulon Progo. Kulon Progo itu salah satu kabupaten yang paling tertinggal lah kalau di provinsi DIY kayak itu. Nah, cuman saya dari SMP itu emang punya tekad kuat buat bisa kuliah di akuntansi UGM kayak itu. Kebetulan waktu itu ada saya kayak itu, dia lulusan akuntansi UGM dan hidupnya tuh ibaratnya mapan gitu loh kayak itu. Nah, maka dari itu saya sejak SMA itu pindah ke kota Jogja, merantau gitu, biar lebih mudah untuk masuk ke UGM-nya. Oke. Dan akhirnya masuk itu memilih jurusannya? Iya. Apa jurusannya? Akuntansi. Akuntansi. Itu memang sudah direncanakan seperti itu? Atau gimana? Atau sudah milih-milih kampus-kampus yang lain juga dulunya? Ya, jadi sebenarnya kan saya dulu ketika SMA itu aktif di lomba, di olimpiade kayak gitu Mas. Dan olimpiadenya kan ekonomi. Nah, waktu itu sebenarnya juga sempat bimbang antara mau ilmu ekonomi, manajemen, atau akuntansi itu. Tapi singkat cerita, akhirnya aku memutuskan untuk akuntansi. Nah, saya juga waktu itu pengen juga kuliah di UI, yaitu. Cuman kalau berdasarkan dari penelitian saya yaitu kalau untuk akuntansi itu lebih bagus UGM. Jadi saya milih di UGM itu. Oke, kalau untuk tes-tesnya masuknya? Kebetulan waktu itu jalur saya khusus ya, ini jalur undangan Mas saya. Wah, luar biasa, anak berprestasi ini. Oke, baik, menarik sekali. Nah, beginilah kisah motivasi awal dan kisah inspiratif dari mereka berdua di segmen pertama ini. Kita akan kembali lagi di segmen kedua setelah jeda iklan berikut ini. Ya, baik pemirsa, terima kasih masih kembali bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Oke, saya mau kembali lagi kayaknya ke Mbak Putri lagi ya. Nah, Mbak Putri ini cukup menarik karena orangnya kuat nih, strong, orangnya nggak gampang menyerah gitu ya. Jadi
sudah mencoba 3 kali dan akhirnya keterima di UI. Nah, gimana nih apa yang dirasakan di awal-awal ketika masuk pertama kali di UI gitu dengan jurusan psikologi di sana? Oke, mungkin lebih tepatnya saya keras kepala kali ya, Okay. Mas. Waktu awal-awal masuk tuh ya masih kerasanya seneng aja kan, masih wah bangga nih akhirnya masuk UI, udah diimpi-impikan dari zaman SMA dan sebelumnya bahkan. Ospek pakai jaket kuning itu kan sebuah kebanggaan banget. Dulu sih belum terlalu in soal Instagram kali ya, tapi itu dulu Facebook udah hits lah. Jadi kita foto-foto, upload Facebook itu kan sebuah kebanggaan ya. Masih belum kerasa beratnya gitu. Begitu udah selesai ospek, masuk ke mata kuliah baru nih berasa banget kayak ya ampun ternyata kuliah kayak gini gitu. Terus di UI lagi kan emang ya saya belum pernah kuliah di tempat lain selain UI dan Queensland. Jadi memang terasa sih berat bahwa tuntutannya itu besar gitu. Kamu harus tetap bisa menjaga sosial dan tetap bisa perform juga di kuliahmu gitu kan. Kamu nggak mungkin bisa lulus kalau nilaimu di bawah sekian kan, seperti itu. Lebih kayak gitu sih. Minta dong satu kata yang menggambarkan waktu di awal nih. Apa sih sulitnya di UI saat itu? Satu kata ya? Atau ya mungkin satu kalimat lah kalau mungkin lebih enaknya kan. Apa sih yang susahnya di UI di ya? awal-awal masuk kuliah di sana? Persaingannya sih sebenarnya, walaupun nggak tertulis ataupun nggak terang-terangan, tapi itu terasa banget bahwa persaingan itu berat. Maksudnya misalnya si A udah dapat sekian, kita nih kok cuman segini, yang seperti itulah. Maksudnya kita harus berusaha, tapi teman-teman kok seperti mendorong dari kanan kiri gitu lah. Itu pernah ngedrop nggak sih? Pernah lah, pasti kayaknya semua orang harusnya pernah deh. Oke. Nah terus akhirnya kan ini kan tadi double degree ya. Jadi bisa diceritain nggak sih mungkin ke mereka kepada masyarakat atau para pemirsa yang ada di rumah, apa sih maksudnya dengan double degree gitu supaya mereka tuh mungkin ngerti juga. Oke, jadi double degree ini gelarnya itu ketika kita lulus dapat 2 gelar Mas. Jadi emang kalau misalnya cuman single degree itu misalnya di UI aja, kita lulus itu kan akan menjadi sarjana psikologi. Tapi berhubung saya tuh double degree, jadi dapat gelarnya itu sarjana psikologi dan Bachelor of Arts. Gitu. Jadi sarjana psikologinya udah pasti didapat dari UI dan Bachelor of Arts-nya ini dapat waktu saya kuliah di UQ. Gitu. Jadi perjalanannya sih emang 2 tahun di UI dan ketika di tahun ketiga itu kita berangkat ke UQ. Oke, nah ini kita berbicara sekarang gantian nih, sekarang yang ke Queensland-nya lagi ya. Oke, boleh. Oke, Queensland yang ada di di Australia. Apa yang biasanya dipersiapkan saat itu? Apakah mungkin ada semacam pelajaran bahasa terlebih dahulu atau mungkin bagaimana mengenal lingkungan di sana dulu sebelum berangkat ke sana atau gimana? Sebenarnya kita dari tahun pertama kuliah di UI itu juga udah pakai bahasa Inggris kuliahnya. Perkuliahannya udah pakai bahasa Inggris kan, soalnya textbook segala semuanya bahasa Inggris. Gitu tapi ya bermodal. Oh ya, jadi saya paham kenapa kayaknya tadi stres sampai drop gitu ya. Kalau ya paham deh. Iya. Ini jurusan psikologi aja pakai bahasa Inggris. Oke. Jadi ya waktu awal masuk itu bermodal textbook, di sebelah kanannya kamus. Itu udah wajar banget karena emang kita ngerti apa sih anak SMA gitu kan. Terus kalau untuk persiapan ke Queensland-nya sendiri sih kita ada requirement, minimum requirement yang memang harus dipenuhi. Itu salah satunya TOEFL apa IELTS ya? IELTS. IELTS itu minimal 6,5. 6,5 untuk saya zaman 2014 itu termasuk tinggi karena ibaratnya saya tuh belum tahu ilmu apapun tentang TOEFL, IELTS dan segala macam, belum ada persiapan apapun, tapi harus dapat 6,5 untuk berangkat. Dan untuk kalau nggak berangkat itu kan kasarnya kita nggak bisa lulus nih, karena kan emang programnya 4 tahun, 2 tahun Indonesia, 2 tahun di sana gitu kan. Jadi ya kembali lagi mungkin karena saya keras kepala, jadi saya coba lagi, sempat juga gagal 2 kali dalam bidang bahasanya itu, tapi alhamdulillah yang ketiga tembus 6,5 baru bisa berangkat ke sana. Oke, saat itu udah pakai sistem SKS yang lepas atau SKS-nya sudah tersusun kayak gitu? SKS-nya paketan. Kalau kita dari program double degree ini paketan karena tadi dituntut 2 tahun selesai kan. Jadi 2 tahun harus selesai, 2 tahun di sana. Kalau misalnya ada yang belum selesai dari 2 tahun ini, kita nggak bisa berangkat, Mas. Oke, tapi bisa ngambil kuliah pendek ya, semester pendek ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Waduh, jadi berarti betul-betul memang kalau nggak kuat ya drop banget. Oke, ini menarik banget. Nah, terus akhirnya
sampailah di Queensland katakan kayak gitu. Nah, apa yang dirasakan saat itu tantangannya? Kembali lagi seperti waktu kita awal diterima di UI, wah bangga ya ampun akhirnya bisa berangkat gitu kan ke luar negeri. Begitu masuk matrikulasi, wah ini orang semuanya berbahasa Inggris, nggak ada yang berbahasa Indonesia dan semuanya native speaker. Tapi itu sama teman-teman yang lain dari Indonesia sama teman-teman juga yang lain. Cuman di sana tuh kan sistemnya kalau kita masuk kelas itu langsung blend in ke semua orang dari semua negara yang dimana satu kelas tuh isinya 200 orang. Kita Indonesianya paling berapa? 18. Itu kan juga nggak selamanya bisa duduk bareng orang Indonesia kayak gitu. Jadi kita pertama-tama datang jujur culture shock, stres. Ini semua orang berbahasa Inggris, semua orang nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Tapi kita harus hidup nih di sini, harus lulus kuliah lagi. Jadi ya mau nggak mau harus survive itu aja sih intinya. Kalau misalnya nggak bisa ya didengerin, dibelajarin, buka kamus itu nggak masalah karena di sana banyak juga orang yang dari Jerman yang memang mereka bahasa aslinya adalah bahasa Jerman gitu, jadi bukan bahasa Inggris kayak gitu sih. Oke, kemudian untuk waktu itu proses sampai lulusnya ini kita kayak biografi banget ya jadinya. Tapi nggak apa-apa deh untuk di segmen yang 2 ini khusus untuk Mbak Putri aja, nanti segmen ketiga biar gantian nih, jadi biar ngerasain lamanya. Jadi ketika dari proses kan 2 tahun di Indonesia, 2 tahunnya di Australia kan. Nah tahun kedua di Australia berarti bikin tesis ya bukan ya? Kemarin itu kita sistemnya lebih presentasi paper sih. Itu di Australia-nya atau di Indonesia? Di Australia, tapi begitu pulang cuman submit ke library-nya UI aja. Dari paper itu laporannya kita submit. Oh berarti udah skornya, udah nilainya tuh diambil di Australia saat itu ya? Betul, kurang lebih kayak gitu sih. Oke, nah itu bisa nggak ceritain ke kita nih mungkin kayak perbedaannya kalau yang pernah tanya mungkin yang di Indonesia itu gimana sih kalau ujiannya di sana, ujian akhirnya kayak gitu dengan di Australia? Oke, kalau waktu saya sih sebenarnya kalau di sana ujian akhirnya lebih kayak teman-teman kalau SMA juga kali ya yang benar-benar paper base gitu. Jadi kita di satu kelas besar, satu mata kuliah itu kita semuanya ujian. Jadi kalau misalnya Mas pernah nonton Harry Potter, ujian yang owl itu, satu ruangan besar itu kita seperti itu persis ujiannya. Jadi satu orang duduk sendiri, dikasih kertas, dikasih timer, di shoot di papan besar, lalu timer selesai kumpulkan, nggak ada yang boleh ngerjain lagi seperti itu. Cuman untuk yang presentasi paper tadi lebih ke kelompok kecil sih, jadi memang untuk menyelesaikan sebuah kasus kita dikelompokkan berlima yang memang terdiri nggak cuman dari orang Indonesia aja. Jadi nilainya tim ya? Nilainya tim, tapi ada juga skor individual. Jadi misalnya dari satu nilai itu kita dibagi 2 skor. Skor pertama itu memang skor tim, dan skor yang kedua itu skor gimana kita present, jadi lebih ke individu. Oke, dan luluslah Mbak Putri kembali ke Indonesia, kemudian akhirnya terdampar di Kabupaten Tabalong bekerja di Adaro Indonesia. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tentunya gantian dengan Mas Alvan. Mas Alvan ya, oke ya baik. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi di Tabalong Dialog. Ya pemirsa, terima kasih masih kembali bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan, kali ini bergantian dengan Mas Alvan Azizi. Nah, kita pengen tahu nih, kita pengen dengar cerita penuh inspirasi dari Mas Alvan, bagaimana dan apa yang dilakukan atau apa yang dirasakan selama berkuliah di UGM, Mas. Sekarang kalau boleh tahu ini semester berapa udah ya? Masuk semester 7. Semester 7 udah tingkat akhir berarti. Oke nih, awal-awal masuk di UGM, itu gimana sih kesannya Mas? Kalau kesan awal ya ini beda banget sama SMA Mas. Jadi gini, gimana? Jadi kalau SMA itu kan ibaratnya dari ini misalnya materi pelajarannya, itu satu bab ya kan untuk banyak pertemuan. Tapi kalau di kuliah itu satu bab satu pertemuan itu. Kemudian dari dosennya juga, kalau guru itu kan kalau semisal kita nggak ngerjain tugas masih bisa dipending untuk pertemuan selanjutnya, tapi kalau dosen nggak mau tahu, jadi ya deadline hari ini ya kamu harus ngumpulin hari ini, kalau semisal kamu ngumpulin minggu depan ya nggak dihitung kayak itu. Oke nih, jurusannya kan tadi akuntansi ya. Iya. Kira-kira mungkin bisa dikasih tahu nih sedikit mungkin kan supaya mereka bisa agak ada gambaran, siapa tahu ada yang pengen kuliah di UGM kan, kayak gitu kan.
Itu gimana sih di sana pola pembelajarannya? Udah student center atau gimana? Maksudnya cuma dikasih tugas terus kalian harus cari sendiri kan biasanya gitu tuh kalau kuliah gitu ya? Atau gimana pola pembelajarannya khususnya di jurusannya Mas sendiri? Kalau pola pembelajarannya tergantung ini Mas mata kuliahnya. Jadi ada mata kuliah yang fokusnya student center, jadi partisipasi dari mahasiswa. Tapi ada juga jurusan mata pelajaran yang mengharuskan dosen menjelasin kayak itu. Jadi tergantung dari mata pelajarannya itu. Oke. Nah, kalau seperti Mbak Putri tadi, kalau kamu sendiri kalaunya saya minta untuk menjelaskan mungkin satu kalimat tentang UGM di awal-awal kamu masuk, itu gimana? Orangnya ambis-ambis sih Mas. Maksudnya gimana tuh? Jadi semuanya tuh nggak kayak di SMA. Kalau di SMA kan ritmenya tuh santai Mas. Cuman kalau di kuliah tuh semuanya mayoritas itu rajin-rajin gitu. Jadi kerasa banget ketika kamu males-malesan ya kamu akan berada di bawah kayak gitu. Oke, kalau karakternya kamu sebenarnya karakter yang kutu buku atau sosialis atau gimana nih? Sosialis. Oke, nah itu gimana? Biasanya kan kalau anak muda, apalagi setingkat anak-anak yang lulus SMA itu kan biasanya lebih suka nongkrong ya kan? Yeah. Tapi juga ada banyak pekerjaan rumah gitu, misalnya kayak tugas-tugas yang diberikan sama dosen atau kalau misalnya kan kamu juga mungkin ada KKN ya, atau mungkin ada magang atau macam-macam kayak gitu. Nah itu gimana cara kamu mengatur waktu itu? Oke, kalau saya merasakan ini Mas perbedaan kepribadian antara ketika SMA sama kuliah. Ketika SMA saya dulu orientasinya tuh akademik banget, jadi setiap hari belajar, kemudian kayak kegiatan sosialnya kurang. Cuman ketika kuliahnya saya kayak berbalik 180 derajat kayak itu, jadi saya lebih banyak aktif di organisasi kayak itu. Jadi kadang-kadang belajarnya juga agak kececeran kayak gitu. Oke. Nah ini kan menarik banget nih kan kamu itu udah cerita kamu udah panjang lebar nih kan karena belum lulus jadi saya nggak nanya kayak Mbak Putri ya sampai di akhir ya. masih di semester akhir gitu ya. Kalau boleh kasih tahu nih kepada para pemirsa yang ada di rumah, mungkin para remaja-remaja yang nonton, gimana sih caranya kamu akhirnya bisa dapat beasiswa dari Kemendikbud itu ya? Yeah. Itu kan gimana gitu caranya? Jadi kalau beasiswa itu kan ada dua jenis Mas. Yeah. Ada beasiswa bantuan sama beasiswa prestasi. Kalau beasiswa bantuan itu kayak bidik misi, kemudian beasiswa PPA itu emang untuk teman-teman yang kemampuan ekonominya kurang. Nah cuman kalau yang saya ini dapatnya beasiswa prestasi dari Kemendikbud. Nah ini seleksinya tuh pertama seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara. Jadi performa kita tuh dilihat dari ketika SMA sampai awal kuliah kayak itu. Oke. Jadi dilihat dari SMA. Itu biasanya apa aja yang disertakan? Kalau lebih ke sertifikat dan piagam itu. Oke, jadi semakin banyak misalnya ngikutin perlombaan gitu ya? Iya. Khususnya perlombaan mungkin kayak O2SN gitu ya mungkin ya? OSN Mas. OSN, sorry. O2SN tuh olahraga. Olahraga ya, iya. Sorry. Karena ya biasalah. Saya lebih suka dengan olahraga. oh ya itu. Atau kayak mungkin ya kayak kesenian ya FLS2N gitu ya? Ada juga? Kalau saya enggak, cuma OSN aja. Oh gitu ya? Oke, nah jadi itu termasuk penilaiannya ya? Salah satu komponen penilaian. Kalau misalnya kayak aktif ikut di organisasi apa, misalnya ikut kayak kesenian atau apa, itu termasuk nggak? Itu juga salah satu pertimbangan. Jadi kebetulan waktu kuliah saya kan jadi ini wakil ketua di BEM fakultas gitu. Waduh, gitu ya? Ya, jadi itu juga salah satu faktor juga itu. Jadi kita nggak cuma dituntut pinter secara akademik, tapi juga secara sosial juga harus seimbang kayak gitu. Oke, nah terus cara kamu untuk mendaftar itu gimana caranya? Oke, kalau mendaftar tuh itu ntar udah kayak kita ngajuin berkas gitu di website kayak itu. Kemudian nanti akan diseleksi kayak itu. Kira-kira portofolio mana yang lolos kayak itu. Setelah dipilih berkasnya itu kemudian kita wawancara kayak itu. Oke, cara kamu untuk mencari mungkin website atau mungkin tempat beasiswa itu gimana awalnya? Kalau sebenarnya banyak banget website yang bisa digunakan untuk cari beasiswa itu. Bisa dong di-share nih teman-teman. Iya. Kayak misalnya kita sesimpel kita googling beasiswa prestasi di Google itu pasti banyak muncul kayak itu. Jadi menurut saya kalau beasiswa sekarang itu udah sangat terbuka kayak itu. Jadi nggak mesti itu sembunyi-sembunyi kayak itu. Jadi udah terbuka banget kayak itu. Dan kebetulan di fakultas saya kan juga ada website akademik kayak gitu. Nah di situ juga setiap hari itu kayak ada updatean kalau ada beasiswa keluar kayak itu. Jadi saya juga melihat dari website akademik dan juga website di Google kayak gitu. Oke, nah itu salah satu tips.
ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita iklan. Jadi emang harus dihabiskan banget nih ke Mas Alvan ya. Mas Alvan akhirnya terdampar di Tabalong dalam rangka untuk mengabdi ke masyarakat. KKN. Mungkin bisa diceritakan gimana ceritanya bisa sampai di Tabalong. Oke, jadi kalau di UGM itu salah satu syarat untuk lulus itu kita harus mengambil mata kuliah KKN itu. Nah ini kita pada waktu itu kita milih Mas itu. Jadi kita ada banyak pilihan. Awalnya kita milihnya tuh bukan di Tabalong, tapi di Belitung. Soalnya kan pengen sekalian liburan lah itu. Terus cuman pada waktu itu yang milih Belitung tuh banyak. Jadi kita kayak harus battle, kayak rebutan itu. Nah kita kalah battle, terus kita akhirnya milih di Tabalong kayak itu. Oke, dan di Tabalong kalau boleh tahu sudah ada apa saja nih yang dilakukan untuk pengabdian ke masyarakat? Jadi kalau saya dan teman-teman areanya di Kecamatan Murung Muda kayak itu. Tema yang kita bawa itu adalah integrated farming kayak itu. Nah, udah banyak program yang sudah kita lakukan kayak itu. Salah satunya kemarin kita juga mengadakan sosialisasi di SMA yang ada di Kabupaten Tabalong. Kita pengen menaikkan kesadaran dari siswa-siswa di Tabalong ini untuk melanjutkan kuliah. Mengingat pada waktu itu ketika kita datang di sini, kita disambut sama Bupati dan di sambutan dari Bupati tersebut isinya itu intinya Pak Bupati pengen menaikkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Tabalong. Saat ini kan peringkat 3. Nah, Pak Bupati pengen naik ke peringkat 2 itu. Nah, salah satu caranya itu dengan lama siswa bersekolah atau kuliah itu. Nah, makanya kita ngadain kegiatan itu. Oke, wah luar biasa sekali. Ya, itu untuk di segmen ketiga ini ya dengan Mas Alvan. Kita akan kembali lagi pemirsa di segmen keempat tentang tips-tips bagaimana. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih kembali bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Kita sudah berada di penghujung acara. Untuk lebih mendapatkan banyak kata-kata motivasi dan juga inspiratif dari para narasumber yang hadir di acara episode kali ini, saya ingin meminta mereka berdua, tapi kali ini gantian, bergilir ya. Kalau tadi sebelumnya dari Mbak Putri terus ya, sekarang gantian pengen yang dari jauh, dari Mas Alvan. Oke, kalau dari Mas Alvan sendiri Mas, apa sih bagi orang yang pengen kuliah dari SMA atau SMK kemudian ingin kuliah, tips-tips apa yang diperlukan supaya mereka bisa ya survive, bisa bener-bener kuliah sesuai dengan yang diharapkan gitu? Kalau tips dari saya, ketika teman-teman di sini para penonton udah memilih untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, itu berarti itu merupakan pilihan yang kalian pilih. Jadi ketika kalian udah memilih itu yang hendak kalian pilih, maka apapun kondisi yang akan dihadapi, kalian harus terus untuk tetap bertahan di situ kayak itu. Ketika teman-teman mempunyai gelar sarjana kayak itu dibandingkan gelar SMA, tentu peluang dari kita untuk bisa memperoleh kesempatan-kesempatan yang lebih besar lagi kayak itu. Dan kalau saya suka mengibaratkan setiap orang tuh mempunyai potensi yang sama. Cuman setiap orang bisa mengemasnya dalam hal yang berbeda-beda. Kalau dalam di ekonomi ada namanya konsep barang bebas. Misalnya air. Ketika air itu ada di sungai itu nilainya harganya kurang bernilai, yaitu namanya barang bebas. Cuman ketika air itu diberikan kemasan, harganya juga bisa menjadi lebih mahal lagi. Nah, sama ketika teman-teman itu cuman berhenti di jenjang SMA, tentu nilai teman-teman akan lebih rendah dibandingkan kepada mereka yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, mungkin ada satu lagi, karena biasanya kendala orang-orang itu adalah tidak punya dana, kayak gitu ya. Nah, dan Mas ini kan kebetulan dapat beasiswa. Nah, apa yang Mas bisa sampaikan kepada mereka supaya bisa mendapatkan beasiswa? Oke, jadi kalau menurut pengalaman saya, kalau untuk zaman sekarang itu udah nggak ada lagi alasan
nggak kuliah karena nggak punya dana. Soalnya kenapa? Soalnya udah banyak banget beasiswa yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Misalnya saja di fakultas saya, di Fakultas Ekonomi UGM, itu beasiswa bidik misi itu untuk orang-orang yang nggak mampu itu bahkan sampai dicari-cari karena kuotanya emang sangat besar, sedangkan pendaftarnya sedikit, jadi nggak ada alasan untuk nggak kuliah karena biaya. Oke, wah luar biasa sekali nih. Kita tepuk tangan lagi yuk. Ya, oke. Untuk menambah nilai lebih bermotivasi lagi, karena kayak yang pertama tadi sudah dapat beasiswa, kampusnya luar biasa juga ya UGM, kampusnya alumni juga presiden ya. Nah tapi biar lebih lagi, karena ada yang sampai ke luar negeri ini, ya, jadi kita akan tanyakan lagi ke Mbak Putri. Kalau Mbak Putri sendiri, apa Mbak yang mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa atau para penonton yang ada di rumah, supaya mereka benar-benar mau kuliah gitu loh. Oke, kalau dari saya sebenarnya boleh mimpi itu nggak ada dilarang loh. Jadi silahkanlah bermimpi setinggi-tinggi mungkin, dan kalau pernah dengar peribahasa ya, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Jadi jangan cuman sampai Kalimantan aja atau sampai Jawa, sampai Indonesia. Kalau kalian punya kesempatan sampai ke Cina, kenapa enggak gitu. Jadi sampai ke luar negeri, kalau emang punya kesempatan kenapa enggak. Karena emang ilmu tuh nggak ada habisnya, mau dipelajari sampai umur 50 sampai 60 itu nggak akan ada habisnya. Pasti ada yang ilmu baru yang masih bisa dipelajari oleh kita. Oke, gitu. baik. Kemudian manfaatnya nih, yang kan sudah jadi alumni ya, jadi udah tahu banget kan manfaatnya dari kuliah, apalagi kuliahnya ada sampai ke luar negeri kayak gitu. Apa yang bisa Mbak share ke para penonton, manfaat dari kuliah yang Mbak rasakan? Manfaat dari kuliah selain udah pasti akademis, gelar dan segala macam, itu tuh teman-teman bisa dapat soft skill, yang soft skill tentang kepemimpinan, tentang mungkin cara adaptasi, itu hal-hal yang nggak akan teman-teman dapetin cuman kalau dari lulusan SMA atau SMK. Mungkin akan kurang gitu. Jadi ketika teman-teman mau masuk ke perusahaan, itu tuh pasti akan dilihat juga gimana sih leadershipnya, organisasinya waktu di kuliah kayak gitu. Itu kan hal-hal yang priceless ya menurut saya, nggak ada nih di kurikulum, tapi kamu bisa dapet gitu. Oke nih, ada satu lagi nih. Kan ada orang itu yang dia mencari, kalau Mbak Tri kan bener-bener banget pengen masuk ke psikologi gitu kan. Nah ini mungkin orang-orang tuh yang banyak banget bingung, dan saya yakin kalau setiap kali ada seminar untuk anak-anak yang pengen kuliah, itu pasti pertanyaan ini akan dikeluarkan terus. Jadi pertanyaannya kayak gini, gimana sih caranya supaya bener-bener dapat jurusan yang diharapkan gitu loh. Oke, mungkin kembali ke diri sendiri dulu. Teman-teman itu paling kenal sama teman-teman sendiri kok. Yang paling kenal sama diri kalian sendiri itu ya kalian gitu. Jadi dilihat dulu, saya ini sukanya ngapain. Saya sukanya masak, ya kuliahlah tentang tata boga atau segala itu ada loh. Sampai di jenjang sarjana itu ada yang nanti misalnya jadi chef dan segala macam. Atau saya itu suka menghitung, masuklah akuntansi misalnya. Atau ngapain, saya suka bangun jalan, bangun apa, jadilah teknik sipil. Itu sih, lebih cari tahu kepengennya itu, kesukaan dirinya itu ada di mana. Mulai dari kesukaan, teman-teman bisa cari tahu nih di Google, di mana, atau baca-baca majalah atau buku soal pendidikan gitu ya. Mungkin bisa dicari tahu, misalnya saya sukanya membangun jalan, saya harus ambil jurusan apa gitu. Atau misalnya ada teman-teman kayak Mas Alvan KKN lagi kesini gitu, mungkin bisa ditanya konsultasi, Mas saya tuh sebenarnya sukanya gini-gini, kira-kira yang cocok untuk saya tuh apa untuk kuliah kayak gitu. Oke, ada yang mau disampaikan Mbak, semacam harapan kepada orang-orang mungkin yang baru lulus SMA atau SMK, atau kepada para orang tua kayak gitu, supaya bisa anak-anaknya itu mau lagi lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Oke, kalau untuk teman-teman sendiri sih harapannya lebih supaya pikirannya itu lebih terbuka bahwa masih ada loh di atas langit, masih ada langit. Jadi teman-teman kalau misalnya memang udah puas sampai SMK, jangan. Masih bisa kok, pasti masih bisa. Kalau misalnya teman-teman punya keinginan dan punya kesempatan, kesempatannya juga masih bisa dicari. Dan untuk orang tua juga harapannya lebih mensupport teman-teman sih, maksudnya lebih mensupport anak-anaknya. Kalau misalnya emang anak-anaknya kepengen keluar Kalimantan, disupport, maksudnya pasti juga ada caranya. Entah tadi cari beasiswa atau kayak gimana, itu pasti akan ada caranya sih. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Putri, Mas Alvan.
Ini padahal mereka berdua ini sebenarnya lagi sibuk sebenarnya, tapi menyempatkan waktu untuk bisa memberikan dan juga bercerita tentang kisah inspiratif dalam kehidupan mereka. Dan pemirsa, inilah akhir daripada perbincangan kita dengan narasumber yang penuh inspiratif dalam hal dunia pendidikan ini. Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Kalau ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.